Pernahkah kamu terbangun dari tidur, tapi tubuhmu tidak bisa bergerak? Seolah-olah ada sesuatu yang menindihmu. Bahkan, kamu melihat sosok hitam di ujung ranjang. Itulah yang dikenal sebagai sleep paralysis, atau yang lebih kita kenal sebagai ketindihan. Apakah ini benar-benar hal mistis, atau ada penjelasan ilmiah di baliknya? Sleep paralysis adalah kondisi di mana seseorang sadar, tapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat tertidur atau terbangun. Fenomena ini sering diiringi halusinasi visual, suara, atau sensasi kehadiran makhluk lain. Sleep paralysis atau ketindihan umumnya berlangsung selama beberapa detik atau menit. Selain tidak bisa bergerak atau berbicara, penderita sleep paralysis juga bisa mengalami halusinasi yang sangat jelas. Penderita bisa melihat, mendengar, mencium, atau bahkan menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Meski biasanya tidak mengakibatkan kondisi yang serius, sleep paralysis dapat menjadi salah satu gejala narkolepsi, yaitu gangguan tidur yang membuat penderitanya tidak bisa mengendalikan kantuk. Sleep paralysis berbeda dengan lucid dream. Orang yang mengalami lucid dream sadar jika ia sedang bermimpi, merasa dapat mengontrol mimpi tersebut, dan cenderung tidak merasa takut ketika bangun. Sleep paralysis biasanya terjadi saat transisi antara tidur dan bangun, tepatnya di fase REM sleep. Saat otak aktif, tapi otot-otot tubuh masih dalam keadaan lumpuh alami. Secara umum, tidur terbagi dalam dua tahap, yaitu tahap non-rapid eye movement dan rapid eye movement. Kedua tahap tidur ini terjadi bergantian dan berulang selama tidur. Tahap REM adalah fase awal tidur yang akan berlanjut ke tidur dalam. Pada tahap REM, tubuh menjadi rileks, napas dan detak jantung melambat. Sel-sel tubuh memperbaiki organ-organ tubuh dan otak tidak bermimpi. Sementara itu tahap REM terjadi setelah REM. Pada tahap ini, seseorang mulai bermimpi. Ketika bermimpi, sifat saraf simpatis akan mencegah otot-otot untuk berkontraksi seperti saat terjaga. Alhasil, tubuh tidak dapat bergerak sementara waktu. Sleep paralysis terjadi ketika seseorang terbangun pada waktu yang tidak tepat dalam siklus tidur. Pada kondisi ini, otak sudah sadar, tetapi otot-otot tubuh masih dalam keadaan mati rasa. Belum diketahui secara pasti mengapa sleep paralysis terjadi. Namun ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sleep paralysis, yaitu tidur yang tidak cukup, perubahan pola tidur seperti bekerja shift malam atau menderita jet lag, stres berat, gangguan mental seperti gangguan kecemasan, PTSD, depresi, atau gangguan bipolar. Gangguan tidur lain seperti narkolepsi atau sleep apnea. Konsumsi obat-obatan tertentu seperti obat untuk mengatasi ADHD, penyalahgunaan nafsa, riwayat sleep paralysis dalam keluarga, kebiasaan merokok, konsumsi minuman beralkohol atau berkafein secara berlebihan, tidur di tempat yang kurang nyaman. Gejala utama sleep paralysis adalah tidak dapat menggerakkan tubuh dan tidak dapat berbicara. Seperti yang telah disebutkan, gejala ini bisa terjadi dalam beberapa detik hingga beberapa menit. Gejala tersebut bisa terjadi bersamaan dengan 3 macam halusinasi, yaitu merasa ada hantu, penyusup, atau sesuatu yang jahat di dalam ruangan. Merasa ada yang mencekik, menahan, atau menindih tubuh penderita. Merasa tubuh seperti melayang. Sementara itu, berdasarkan waktu terjadinya,
Sleep paralysis terbagi menjadi dua, yaitu hypnopompic sleep paralysis. Sleep paralysis ini terjadi ketika seseorang tiba-tiba terbangun ketika fase REM belum usai. Pada kondisi ini, otak belum siap untuk mengirimkan sinyal bangun ke otot. Akibatnya orang tersebut akan merasa sadar, tetapi tubuhnya tidak dapat digerakkan. Hypnagogic sleep paralysis. Hypnagogic sleep paralysis terjadi ketika seseorang masuk ke tahap tidur. Pada tahap ini, tubuh akan memasuki fase REM dan mengalami relaksasi. Oleh sebab itu, orang yang tersadar pada fase ini akan mengalami sensasi tidak bisa bergerak atau berbicara. Selain tidak bisa bergerak dan berbicara, penderita juga dapat mengalami gejala-gejala seperti sulit bernapas, dada terasa tertindih, keringat berlebih, nyeri otot, sakit kepala, rasa sangat ketakutan. Setiap orang setidaknya bisa mengalami 1-2 kali sleep paralysis atau ketindihan. Umumnya, kondisi ini bisa berakhir dengan sendirinya, atau ketika orang lain membangunkan penderita. Penderita sleep paralysis juga dapat mengingat dengan jelas kejadian ketika dirinya mengalami kondisi tersebut. Bahkan sleep paralysis sering dikaitkan dengan fenomena astral projection, yaitu ketika seseorang merasa ruhnya keluar dari tubuh dan ia dapat melihat tubuhnya sendiri. Dalam fase REM, bagian otak yang memproses visual dan emosi seperti amigdala menjadi aktif. Tapi bagian motorik dikunci oleh otak agar tidak bergerak mengikuti mimpi. Sleep paralysis diklasifikasikan sebagai parasomnia yang terjadi selama transisi antara tidur dan bangun. Selama fase REM, otak aktif dan bermimpi, tapi otot-otot tubuh dilumpuhkan untuk mencegah kita bertindak sesuai mimpi. Jika seseorang terbangun sebelum fase REM selesai, mereka mungkin mengalami sleep paralysis. Meskipun sleep paralysis bisa menakutkan, kondisi ini tidak berbahaya. Beberapa langkah yang dapat membantu mencegahnya meliputi menjaga pola tidur yang teratur, mengelola stres dan kecemasan, menghindari tidur terlentang, menghindari konsumsi alkohol atau obat-obatan sebelum tidur. Meskipun sleep paralysis bisa menakutkan, kondisi ini tidak berbahaya. Dengan menjaga pola tidur yang teratur dan mengelola stres, kita dapat mengurangi kemungkinan mengalaminya. Bagaimana kata filsuf Yunani, Plato, realitas diciptakan oleh pikiran. Kita dapat mengubah realitas kita dengan mengubah pikiran kita. Dan ingatlah, semakin kamu memahami dirimu saat tidur, semakin kamu bisa mengendalikan dirimu saat bangun.